gone, level 2 is gone. This is level. Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Dalam 2 hari, Amerika menghantam sekitar 170 target militer Iran. Namun di balik ledakan besar itu, Iran justru membalas dengan rudal dan drone yang tampak tidak terlalu merusak. Apakah Amerika sedang membutakan Iran sebelum serangan yang lebih besar? Atau justru Iran sedang menguras perisai Amerika, satu rudal pencegat dalam setiap gelombang? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 7 Juli 2026, pasukan Amerika melancarkan gelombang serangan besar terhadap sekitar 80 sasaran militer Iran. Dalam operasi itu, lebih dari 60 kapal kecil Garda Revolusi ikut menjadi target. Kapal-kapal tersebut bukan sekedar perahu biasa. Sebagian dirancang untuk bergerak cepat, membawa senjata, mendekati kapal lawan, lalu menciptakan tekanan di perairan sempit seperti Selat Hormuz. Sehari kemudian, pada 8 Juli 2026, serangan berlanjut. Sekitar 90 lokasi tambahan dihantam di sepanjang pesisir Iran. Sasaran kali ini mencakup sistem pertahanan udara, radar pantai, tempat penyimpanan risal, fasilitas drone, kekuatan laut, pusat komunikasi, dan jalur logistik militer. Jika 2 gelombang itu digabungkan, Amerika mengeklaim telah menyerang sekitar 170 target hanya dalam 2 hari. Angka tersebut memang terdengar sangat besar, namun jumlah sasaran yang terkena tidak sama dengan jumlah fasilitas yang benar-benar musnah. Di medan perang, sebuah bangunan dapat terbakar tanpa kehilangan seluruh fungsinya. Sebuah radar bisa rusak tetapi kembali beroperasi setelah komponennya diganti. Kapal kecil yang terkena pecahan dapat ditarik menuju pelabuhan, diperbaiki lalu digunakan kembali. Bahkan landasan yang berlubang masih bisa ditambal dalam waktu singkat. Karena itu, nilai serangan Amerika tidak hanya berada pada jumlah ledakan yang terlihat. Nilai sebenarnya terletak pada fungsi yang berusaha dihilangkan. Pemilihan sasaran tersebut menunjukkan pola yang terlalu teratur untuk disebut sebagai serangan pembalasan biasa. Amerika menyerang alat pendeteksi, tempat penyimpanan, jalur pengiriman, dan sarana peluncuran dalam satu rangkaian waktu yang berdekatan. Pola seperti ini bertujuan menciptakan efek rantai. Ketika satu radar berhenti bekerja, wilayah tertentu kehilangan pengawasan. Ketika pusat komunikasi terganggu, laporan dari lapangan datang terlambat. Ketika jalur logistik terputus, unit yang masih selamat dapat kekurangan amunisi pada saat paling menentukan. Kerusakan kecil di banyak titik akhirnya dapat menghasilkan kelumpuhan yang jauh lebih besar daripada satu ledakan besar. Radar pantai membantu Iran mengawasi pergerakan kapal di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Pusat komunikasi meneruskan informasi kepada unit tempur. Gudang menyimpan risal, drone, bahan bakar, dan suku cadang. Kendaraan peluncur membawa amunisi menuju posisi tembak. Kapal cepat memberi Iran kemampuan untuk mendekati sasaran dari arah laut. Semua bagian itu membentuk satu rangkaian. Jika satu bagian terputus, bagian lainnya masih dapat bekerja. Namun apabila beberapa bagian dihantam secara bersamaan, seluruh jaringan dapat melambat, kehilangan koordinasi, atau bahkan gagal merespon serangan berikutnya. Inilah kemungkinan yang sedang dilakukan Washington. Amerika tidak harus menghancurkan seluruh risal Iran. Cukup membuat radar terlambat mendeteksi, pusat komando terlambat memberi perintah, gudang sulit mengirim amunisi, dan peluncur kehilangan jalur komunikasi. Dengan cara itu, senjata yang masih tersimpan dapat berubah menjadi beban. Risalnya ada, tetapi informasi sasaran tidak datang tepat waktu. Kapalnya masih mengapung, tetapi tidak mengetahui kapan harus bergerak. Peluncurnya masih utuh, tetapi kesulitan menerima perintah. Laporan media pemerintah Iran menyebut serangan pada 8 dan 9 Juli 2026 menewaskan setidaknya 14 orang dan melukai 78 lainnya di 5 provinsi. Sebuah jembatan rel yang digunakan dalam jalur perdagangan menuju Rusia dan China juga dilaporkan terkena serangan. Namun korban dan bangunan yang rusak mungkin hanya lapisan terluar. Di baliknya, Amerika tampak sedang berusaha mengacaukan kemampuan Iran untuk melihat,
berkomunikasi, memindahkan senjata, dan melakukan serangan balasan secara terkoordinasi. Jika analisis ini benar, maka serangan tersebut bukan sekedar penghancuran fasilitas. Ini adalah upaya memisahkan mata, otak, tangan, dan persediaan militer Iran agar tidak lagi bekerja sebagai satu tubuh. Pertanyaannya, apakah Amerika sedang menghentikan ancaman yang sudah ada atau sedang membutakan Iran sebelum operasi yang jauh lebih besar? Dan ketika Iran menyadari jaringan militernya sedang dipotong satu persatu, Teheran memilih membalas dengan cara yang terlihat lebih kecil, tetapi mungkin menyimpan tujuan yang jauh lebih licik. Pembahasan berikutnya akan membuka bagaimana risal dan drone Iran bisa berubah menjadi alat untuk menguras perisai Amerika. Pada 9 Juli 2026, Iran melancarkan serangan balasan menuju sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan militer Amerika di kawasan Teluk dan sekitarnya. Teheran mengklaim telah membidik sistem Patriot di Kuwait, fasilitas peringatan dini di Qatar, depot bahan bakar militer di Bahrain, serta pangkalan Azraq di Yordania. Kuwait melaporkan bahwa pertahanannya menghadapi 1 rudal jelajah, 3 rudal balistik, dan 10 drone. Sebagian besar ancaman berhasil dicegat. 1 orang terluka akibat pecahan yang jatuh setelah pencegatan. Di Yordania, 8 rudal dilaporkan berhasil dihancurkan tanpa korban maupun kerusakan besar. Tidak ada korban Amerika yang diumumkan dalam gelombang tersebut. Dilihat dari hasil langsung, balasan Iran tampak jauh lebih kecil. Tidak ada bukti kuat bahwa baterai Patriot hancur, radar peringatan dini lumpuh, atau depot bahan bakar terbakar hebat. Namun serangan itu mungkin tidak dirancang hanya untuk menghasilkan bangunan runtuh. Sistem pertahanan udara memiliki amunisi terbatas. Setiap ancaman yang muncul di layar radar memaksa operator mengambil keputusan dalam hitungan detik. Apakah benda itu hanya umpan murah? Apakah jalurnya mengarah ke area kosong? Atau justru menuju radar, pusat komunikasi, tempat pesawat diparkir, dan gudang bahan bakar? Membiarkan ancaman lewat bisa berakibat fatal. Menembaknya berarti mengurangi persediaan pencegat yang mahal dan tidak dapat diganti seketika. Satu pencegat kelas tinggi dapat bernilai jutaan dolar. Sementara itu, drone umpan bisa diproduksi dengan biaya jauh lebih rendah. Perbedaan harga ini membuat setiap keputusan pencegatan menjadi bagian dari perang ekonomi yang berlangsung setiap malam. Disinilah pola serangan Iran mulai terlihat menarik. Drone yang lebih murah dapat dikirim lebih dahulu untuk memenuhi layar radar dan memaksa sistem pertahanan bersiaga. Setelah perhatian operator terpecah, rudal jelajah dapat datang melalui jalur rendah. Kemudian rudal balistik menyusul dengan kecepatan jauh lebih tinggi dan waktu reaksi yang lebih singkat. Ketiga ancaman itu menciptakan masalah berbeda. Drone bergerak lambat tetapi dapat muncul dalam jumlah banyak. Rudal jelajah terbang rendah dan lebih sulit dipantau dari jarak jauh. Rudal balistik datang cepat sehingga keputusan harus diambil hampir tanpa jeda. Amerika tentu tidak hanya mengandalkan Patriot. Pesawat tempur, peperangan elektronik, sistem anti-drone dan pertahanan jarak pendek ikut membentuk perlindungan berlapis. Karena itu, tidak setiap drone Iran harus ditembak dengan pencegat termahal. Namun pencampuran ancaman membuat operator tidak pernah benar-benar yakin mana yang boleh diabaikan. Iran tidak harus membuat setiap rudal mencapai sasaran. Teheran cukup memaksa pertahanan Amerika menembak berulang kali. Setiap pencegat yang diluncurkan mengurangi jumlah amunisi siap pakai. Setelah beberapa salvo, peluncur harus diisi ulang. Pada saat itulah, celah singkat dapat muncul. Strategi ini bukan berarti Iran pasti berhasil mengosongkan pertahanan Amerika. Washington memiliki persediaan, jaringan sekutu, dan kemampuan pengiriman ulang. Namun kebutuhan harus dibagi ke banyak pangkalan. Kuwait harus dijaga, Qatar membutuhkan perlindungan, Bahrain tidak boleh dibiarkan terbuka, Yordania juga berada dalam jangkauan. Semakin banyak titik yang terancam, semakin lebar perisai harus dibentangkan. Dan semakin lebar perisai dibentangkan, semakin sulit memberikan perlindungan maksimal kepada setiap lokasi. Menurut Anda, apakah serangan yang berhasil dicegat dapat tetap dianggap sebagai kegagalan jika setiap gelombang memaksa Amerika mengeluarkan pencegat mahal? Namun pengurasan amunisi mungkin bukan keuntungan terbesar Iran. Pada pembahasan berikutnya, akan terlihat bagaimana serangan yang tampak gagal dapat berubah menjadi cara untuk memetakan radar, membaca prioritas pertahanan, dan mencari celah bagi pukulan yang lebih berbahaya. Pada 9 Juli 2026, setiap rudal dan drone Iran yang memasuki kawasan pertahanan Amerika bukan hanya membawa bahan peledak. Setiap ancaman juga memaksa radar menyala, pusat komando bereaksi, dan peluncur membuka cara kerjanya. Dari sinilah perang mulai bergerak ke wilayah yang tidak terlihat oleh kamera.
Ketika radar aktif, pancaran elektroniknya dapat diamati. Ketika pencegat diluncurkan, arah tembak, waktu reaksi, dan wilayah perlindungan mulai terbaca. Iran mungkin tidak memperoleh gambaran lengkap dalam satu serangan, namun setiap gelombang dapat memberikan potongan informasi baru. Teheran dapat mempelajari sasaran mana yang dijaga paling ketat. Pangkalan udara mungkin mendapat respons lebih cepat daripada gudang bahan bakar. Radar peringatan dini mungkin dilindungi lebih kuat daripada jalur logistik. Bahkan ancaman yang dibiarkan lewat dapat menunjukkan bahwa operator menganggap jalurnya tidak berbahaya. Dengan informasi itu, serangan berikutnya bisa disusun lebih cermat. Gelombang kecil dapat dikirim lebih dahulu untuk memancing radar dan pencegat. Setelah posisi pertahanan mulai terbaca, ancaman lain dapat datang dari arah berbeda. Serangan utama kemudian dilepaskan ketika perhatian operator terbagi atau sebagian peluncur sedang diisi ulang. Namun permainan ini juga membuka kelemahan Iran. Untuk menembakkan rudal, kendaraan peluncur harus bergerak menuju posisi tertentu. Amunisi harus dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Jaringan komunikasi harus aktif. Radar pendukung mungkin perlu dinyalakan. Semua kegiatan itu meninggalkan jejak yang dapat diburu satelit, pesawat pengintai, sensor elektronik, dan jaringan intelijen Amerika. Artinya, setiap kali Iran mencoba mempelajari pertahanan lawan, Iran juga mempertaruhkan lokasi peluncurnya sendiri. Amerika dapat menunggu sampai sebuah unit membuka posisi, merekam jejak komunikasinya, lalu mengirim serangan balasan sebelum kendaraan tersebut kembali bersembunyi. Disinilah kedua pihak melakukan pertukaran yang sangat mahal. Amerika menggunakan pencegat untuk menjaga pangkalan dan sekutunya. Iran menggunakan rudal, drone, serta kerahasiaan jaringan tempurnya untuk menguji pertahanan Amerika. Washington memiliki teknologi, kemampuan produksi, dan jaringan logistik yang lebih besar. Tetapi rudal yang masih berada di pabrik tidak dapat langsung muncul di Kuwait pada malam yang sama. Persediaan harus dikirim, dibagi, lalu ditempatkan di antara berbagai kawasan yang juga membutuhkan perlindungan. Tekanan tidak berhenti pada persediaan. Kru pertahanan harus berjaga dalam waktu panjang, sementara teknisi memeriksa radar dan peluncur. Kelelahan manusia dapat memperlambat keputusan, meski peralatannya masih berfungsi, dan ancaman berikutnya terus datang tanpa jeda. Teheran tidak harus menghabiskan seluruh persediaan Amerika. Teheran cukup membuat Washington menghadapi terlalu banyak pilihan. Memperkuat Kuwait dapat mengurangi cadangan untuk Qatar. Mengirim lebih banyak pencegat ke Bahrain dapat membuat pangkalan lain menunggu. Memindahkan Patriot dapat menyelamatkan satu lokasi, tetapi meninggalkan celah di tempat berbeda. Sebaliknya, Iran juga tidak memiliki rudal dan drone tanpa batas. Setiap peluncuran mengurangi persediaan, membuka lokasi, dan memberi Amerika sasaran baru. Jika terlalu banyak peluncur dihancurkan, kemampuan Teheran untuk mempertahankan tekanan akan menurun. Pertarungan ini akhirnya bukan hanya mengenai siapa yang mampu menghancurkan lebih banyak bangunan. Kemenangan akan ditentukan oleh pihak yang paling lama menjaga radar, peluncur, amunisi, kru, dan jalur pasoknya tetap bekerja. Menurut Anda, siapa yang lebih mungkin kehabisan pilihan lebih dahulu? Amerika dengan perisai yang harus melindungi banyak negara, atau Iran dengan jaringan peluncur yang terus diburu? Dan setelah pertukaran ini berlangsung berulang kali, satu pertanyaan terakhir menjadi semakin penting. Apakah kedua pihak masih mengendalikan eskalasi, atau justru sedang berjalan menuju serangan yang tidak lagi dapat dihentikan? Pada akhirnya, perang antara Amerika dan Iran bukan hanya soal siapa yang mampu menciptakan ledakan terbesar. Pertarungan sebenarnya terjadi pada radar yang terus menyala, peluncur yang mulai kosong, jalur logistik yang diburu, dan keputusan yang harus diambil dalam hitungan detik. Amerika berusaha memutus mata dan tangan militer Iran, sementara Iran mencoba menguras perisai Amerika sekaligus membaca pola pertahanannya. Siapa yang lebih unggul belum bisa ditentukan hanya dari jumlah sasaran yang dihantam, karena kemenangan mungkin baru terlihat ketika salah satu pihak mulai kehabisan pilihan. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.